Siap, gerak. Bisa tebak, gerak. Semangat pagi. Gimana? Nanti, oke ya. Semangat pagi, luar biasa. Oke ya, lagi ya. Nanti kita ini semangat pagi ya, pagi, tinggali luar biasa. Biar semangat ya. Oke, mulai. Semangat pagi, luar biasa. Oke ya, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Edi Purwono. Saya selaku KRPH, Kepala Resort Pemangkuan Hutan RPH Panceng. Ya, jadi saya sedikit ingin memberi materi tentang sumber daya hutan. Dalam arti sumber daya hutan itu yang saya kelola, termasuk yang dikelola oleh Perum Perhutani. Untuk posisinya jenengan di sini bertepatan di RPH Panceng peta 90E1 tanaman jati. Nah, dalam arti jenengan masuk ke dalam kawasan hutan produksi, ya, produksi. Arti ada hutan sini ada, sini ada hutan produksi. Untuk di sebelah sana ada sungai, namanya SS, sepadan sungai, ya. Yang dilewati tadi jenengan peta 90 pos 92 ya, ngerti ya. Turun tanah langsung jalan ke sini, jenengan melewati tanaman tebu, tanaman JPP. Itu tanaman JPP yang ditanami jagung adalah tanaman TS, tumpang sari sosial ya, sosial. Arti yang tanaman 3 yang di sela-selanya itu tanaman jagung ya, paham ya. Nah, di wilayah kita ini ada namanya LDTI, ngerti nggak? Ada nggak, tahu nggak? Belum tahu ya, LDTI, lapangan dengan tujuan istimewa. Apa itu namanya? Di kawasan-kawasan termasuk candi, makam ya, makam wali Allah seperti yang di Mbah Klemuk, di peta 86, di peta 87 seperti Mbah Roro, itu juga ada situs sebenarnya namanya LDTI. Itu tidak bisa dirubah apapun itu untuk situs atau wisata ya. Ada lagi yang MA. Apa MA itu? Mata air. Mata air itu di posisi di wilayah hutan ada mata air, sumber mata air itu tidak bisa ditebang, harus dilindungi dan ditanami secara swadaya. Nah, rencana saya ini ya, untuk kedepannya saya sudah dengan Bu Menteri membeli bibit sendiri dan dibantu bertani juga. Itu rencana mau saya action dalam awal pengujian nanti ditanam di peta 87G MA mata air dan sepadan sungai, termasuk tanaman sini di Cangan sini juga ada planning saya untuk tanaman bambu. Nanti bisa diterangkan sama beliaunya Umi ya. Dan ada di LDTI lapangan dengan tujuan istimewa di peta 86 di kawasan Pribo. Paham nggak? Ngerti nggak Pribo? Belum tahu ya Pribo ya. Nah, insya Allah nanti jangan lewati mau ke mana, Hendagan ya. Nah, itu ada semacam makam Maliwoh Mbah Klemuk. Itu yang sebelah utara itu rencana mau saya tanami secara swadaya agar nanti bisa anak cucu kita bisa menikmati apa yang kita perbuat. Paham ya? Oke, ya itu nanti selanjutnya biar nanti diteruskan oleh Bu Menteri yang lebih panjang lagi. Saya ngerti ya, nama saya siapa? Edi Purwono ya. Nama asli saya itu ya Bulu Tuban. Saya bicara sini, kalau jenengan mau mampir atau mau mampir di Obat Bias monggo. Ada masalah apapun, karena beliaunya Umi sebagai konseling, dia dari LPA ya. Tapi kalau ada permintaan apapun gratis itu silakan, kita sesuai aja ya, seperti anak kita sendiri. Jadi kalau ada permasalahan jangan diimpet. Kita harus sharing kepada orang yang benar-benar paham, nanti biar nanti mendengar. Oke, ya itu ya. Sementara karena waktu saya juga nanti mau patroli bersama dengan Umi dengan ada penyuluhan yang di peta 87, 86 juga sudah nunggu saya ini ya, biar cepat. Oke, ya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bek. Oke, mau sama. Mau dikasih ini apa? Oke, biar jelas. Jelas. Ada banyak.
Di tali, iya benar, di talinya aja ya Pak. Tolong. Ada apa Bu? Ini Pak, bibitnya Pak. Di sini. Oh. Menerangkan tentang? Ya ini. Oh, bibit pohon mangga. 50-50 dan sesuai SOP kita nggak tahu. Nanti terakhir ini kan ya. Kita tinggal saya nanti ya, masalah. Nanti itu jenengan baik bambu aku mau Bambu, tentang bambu. Nanti aku akan taruh di sini dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, siang semangat. Pagi, luar biasa. Ya, selamat pagi. Pagi, Luar biasa. Nah, ya adik-adik. Perkenalkan, nama saya Sri Kurniasi atau biasa dipanggil Umi. Saya dari LPA. LPA itu ada yang tahu singkatan LPA? Lembaga, betul sekali. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, sementara ini saya tugasnya di Tuban, tapi karena ikut dengan suami di Panceng, akhirnya di Panceng juga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit lingkungan di sini. Banyak sekali warga sini yang mengeluh kesah tentang langganan banjir. Karena apa? Tanah di sini kalau kena air itu cepat longsornya. Bukan tanah lempung atau tanah semacam lainnya. Ini kayak pasir tanahnya itu. Begitu ada air langsung jalan. Nah, kendala ini kenapa kok sering menjadi langganan banjir? Yang pertama karena tidak adanya pepohonan. Dan yang paling erat sekali untuk mengikat tanah itu pohon bambu. Untuk tahun ini saya galakan penanaman bambu, reboisasi bambu di titik-titik tertentu yang biasanya rawan hujan dan rawan sekali langganan banjir. Termasuk daerah ini. Di sepanjang sungai akan kami tanami bambu dan juga di lahan-lahan kayak MA, mata air, dan sepadan sungai, mata air, lahan dengan perlakuan istimewa atau LDTI yang tadi Pak Edi jelaskan bahwa daerah itu jika ada situs bersejarah maka akan dilindungi, dan di situ wajib kita lestarikan dengan tanaman, bisa dengan tanaman buah, bisa dengan tanaman rimba, supaya apa? Lestari hutan kita. Dan kemarin itu ada salah satu warga di perumahan digigit sama ular. Kenapa ular kok bisa jalan-jalan ke rumah warga? Ada yang tahu alasannya? Kenapa ular bisa masuk desa? Bukan bupati masuk desa, tapi ular masuk desa. Penyebabnya itu karena yang pertama habitat mereka terusik atau rusak. Yang kedua tidak adanya makanan. Jadi untuk bertahan hidup ular itu akan keluar dari lahannya, pergi ke perkampungan. Dan kebetulan ular itu sangat suka sekali dengan daerah yang lembab, yang ada tumpukan-tumpukan barang-barang bekas, itu yang menjadi sasaran ular. Dan kebetulan waktu itu ada ular semacam ular kobra hitam masuk di salah satu rumah warga, dan anaknya ketika bangun tidur mau sekolah lagi nyisir rambutnya digigit dari bawah lemari. Nah, itu juga untuk kita, pentingnya kita sebagai pencinta alam untuk melestarikan alam. Kalau misalnya tidak ada lagi keseimbangan di hutan, maka semuanya akan rusak. Contohnya gini, bambu itu penyebab utama jika rusak akan gagal panen.
Apa hubungannya bambu dengan gagal panen? Mungkin sekilas kita tidak ada rasa nggak nyambung kan? Bambu kok dengan gagal panen? Itu sangat erat sekali. Ketika bambu dijual belikan, maka ular yang ada di tempat biasa mereka tinggal akan keluar biasanya ke rumah warga atau kemana. Jika ketemu warga akan dibunuh. Populasi ular akan menurun drastis. Dan ketika ular menurun drastis, yang berkuasa siapa? Tikus. Nah, kalian mungkin ingat di materi ketika kalian SMP, iya kan? Jaring kehidupan dan rantai makanan. Nah, kalau misalnya ularnya menipis, tidak ada, maka tikus akan berkuasa. Populasi tikus akan tinggi karena tidak ada yang memakan. Biasanya tikus itu dimakan ular, ularnya mengurangi, akhirnya tikus merajalela. Dan makanan tikus biasanya menyerang ke lahan pertanian dengan merusak padi, jagung, kacang, akhirnya bisa gagal panen. Itu karena ulah dari manusianya itu sendiri, bukan dari alam atau ekosistem yang ada di dalamnya. Tingkah pola manusia yang menyebabkan semua itu. Dan kita sebagai gapala ya, yang pertama itu kita gerakan penanaman. Yang pertama kita dapat pahala karena jariah alam. Ketika tanaman yang kita tanam tumbuh, selagi dia terus bermanfaat, kita akan dapat jariahnya. Nah, di situ kita akan ada semacam ikut partisipasi, baik untuk negara, baik untuk lingkungannya dan alamnya. Sekarang ini pemerintah menggerakkan berantas stunting. Sebenarnya stunting itu anak-anak tolak ukurnya itu dari hutan. Kenapa stunting dengan hutan sangat erat? Ya, stunting itu siapa yang tahu? Stunting itu apa? Kurang gizi. Terus apa lagi? Stunting itu kalau di bahasa kerennya itu apa? Gagal kembang lah. Nah, semacam perkembangannya itu tidak maksimal. Itu stunting. Jadi bukan saja kurang gizi, kadang sering sakit-sakitan itu juga bisa jadi stunting. Apalagi ibu-ibu yang hamil. Ketika ibunya stres, ketika ibunya asupan makanan, asupan udaranya kurang, maka bayi yang dikandungnya itu rentan sekali akan terkena stunting. Nah, apa hubungannya stunting dengan hutan? Apa hubungannya anak-anak dengan hutan? Ada 10 hak anak yang sudah disahkan oleh dunia. Ketika kemarin ada konferensi, dunia mengakui akan melindungi hutan atau di titik-titik negara tertentu sebagai hutan lindung. Dan itu juga akan berdampak ke anak. 10 hak anak diantaranya, anak berhak mendapat kesehatan, pendidikan, anak-anak berhak tinggal dengan orang tuanya, berhak bermain, bertamasya, berhak ikut partisipasi membangun negaranya, dan selain sebagainya. 10 hak anak. Dan itu ada di hutan semua. Contoh kecil, hutan itu memproduksi oksigen yang paling banyak dengan adanya pepohonan. Pepohonan, jika pohonnya banyak, udaranya akan bersih. Dan di situ bila ada anak-anaknya akan tumbuh lebih maksimal dibanding dengan anak-anak yang hidup di daerah perkotaan yang udaranya sudah kena polusi, tidak ada lagi pepohonan, panas dan lain sebagainya. Yang akan diserang itu pernapasan, paru-parunya, kadang jantungnya, hingga anaknya itu sering sakit-sakitan, tumbuh kembangnya nggak maksimal dan bisa akan berdampak ke stunting. Kenapa pemerintah itu sangat berantusias memberantas stunting? Kita perlu tahu, jika suatu negara generasinya gagal kembang
atau kena stunting, tidak mustahil negara itu akan musnah atau akan hancur, atau bisa saja dijajah oleh negara lain yang lebih maju dari negara itu. Kalau misalnya generasinya sakit-sakitan, kalau yang sudah terkena stunting itu pertumbuhannya tidak maksimal, IQ-nya juga tidak maksimal kayak anak-anak normal. Biasa mencapai angka 10, dia hanya mencapai angka 5. Nah, bagaimana dengan persaingan teknologi yang sekarang semakin meningkat, ya kan? Dan disitulah maka pemerintah menggalakkan berantas stunting itu sangat penting, karena maju mundurnya negara kita itu tergantung dari generasi penerusnya. Kalau yang tua-tua sudah mau ma'asalamah, mau kembali ke tanah. Nah, yang tumbuh yang kecilnya. Jadi kita perlu menjaga dan membina yang kecil untuk tumbuh lebih maksimal dan lebih subur lagi, baik dalam jasmani ataupun dalam pendidikan, dalam keagamaan, semua dalam sektor, berbagai sektor harus banyak perbaikan. Nah, itu tentang 10 hak anak. Dan satu lagi di sini itu anak-anak banyak sekali ular weling. Ular weling juga ada, ular bandotan juga ada, ular piton juga ada. Kalau ular bandotan, jangan sekali-kali kita gegabah. Di sini kan pohon jati, banyak sekali daun-daun kering yang berguguran di bawah. Biasanya ular bandotan itu ada di bawah pohon jati. Makanya pakai sepatu yang betul-betul aman, seperti sepatu air seperti ini. Jangan memakai sendal, sebab itu akan membahagiakan kalian. Ular itu kita nggak kelihatan, dia ada di tumpukan-tumpukan. Ketika kita jalan, serta-merta mereka akan menggigit kita karena terganggu, mungkin terinjak, atau dengan suara kita jalan krek krek krek, dia akan siap-siap akan menerkam kita, disangkanya mau membunuh atau memburu. Nah, itu ular bandotan. Ularnya kecil tapi bisanya luar biasa, sekitaran kurang dari setengah meter, kecil, paling seibu jari besarnya juga. Nah, ular itu ada juga di sela-sela akar. Kalau kita membuat tenda, usahakan jangan terlalu dekat dengan akar, karena di akar itu biasanya ular sembunyi di sela-selanya di situ. Dan ketika kita sedang duduk, sedang santai-santai, biasanya dia itu agresif, langsung menggigit kita. Itu tentang ular. Dan ada persiapan-persiapan untuk pecinta alam ketika mau masuk hutan. Ada yang tahu apa saja persiapannya? Di antaranya apa? Persiapan mau ke sini loh, kalian mau bawa apa? Air. Terus? Iya. Obat makan. Iya. Yang keras. Logistik. Iya. Iya. Air. Makanan. Iya, makanan, air, terus jas hujan. Nah, yang tidak kalah pentingnya apa? Obat-obat. P3K. Nah, apa saja yang ada di P3K? Gasa, betadin, minyak putih, Oksigen. Nah, itu diantaranya. Ada yang tahu singkatan dari P3K? pertolongan pertama. P3K, siapa yang tahu? Mbak yang cantik? P3K? P3K. Angkat tangan, siapa yang bisa? Pertolongan pertama pada kesehatan. Pada kesehatan. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu P3K. Dan adik-adik, anak-anak, sebenarnya gini, kita sebagai pecinta alam harus tahu ketika kita mau mengadakan penjelajahan, yang pertama itu kesehatan.
kita ini sehat enggak, kita ini fit enggak. Nah, yang kedua perlengkapan baik untuk kita atau untuk kelompok. Terus kita juga harus membaca cuaca atau situasi dari daerah yang akan kita masuki. Daerah itu aman enggak? Itu kalau kita mau penjelajahan. Nah, kiranya kalian semua mungkin lebih tahu materinya karena sudah jadi Gapala berapa tahun? 2 tahun. Masya Allah, mungkin sudah senior semua di antara gitu. Oh, ada lagi yang lebih senior. Oke, mudah-mudahan untuk kedepannya kami doakan bahwa Gapala dari SMA Saada ini lebih bisa berprestasi dan bisa menjaga bumi. Dan aku yakin di antara kalian semua mungkin nanti kelak ada yang salah satunya menjadi Menteri Kehutanan. Amin. Mungkin juga ada yang menjadi walhi. Presiden mungkin juga. Atau mungkin kalian ada yang dijadikan istri pejabat tinggi. Amin. Nah, di situ jangan lupa bahwa kita awalnya dari Gapala. Ketika kita berada di posisi yang paling atas pun kita harus tetap mempedulikan dengan lingkungan. Karena untuk generasi kedepannya itu sangat dibutuhkan sekali. Dan itu saja. Nanti selanjutnya ada Pak Edi yang akan menerangkan bagaimana cara SOP tanam pohon mangga. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oh iya, sebentar dulu. Ininya lupa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, ini Jariah Bumi. Ya, Jariah Bumi. Dan ini tolong ada nggak Bapak Col? Nggak ada ya? Harusnya Gapala harus ini. Nah, tapi gini aja, di sana nanti ada lubang kok. Tapi enggak, ini harus ada dari catatan di mana di sama di Mamat. Nanti gini cara menanam pohon mangga ya benar saya ya. Harusnya setiap diklat, maaf ya, harus ada apa? Kenang-kenangan satu pohon dua pohon tanam yang di sini. Cuma anu enggak persiapan lah ya. Ini tak kasih aja ya, nanti tanam ya. Nanti boleh di sini aja di Mamat. Di mana ada lubang sudah lubangnya sudah besar. Bisa diarahkan di sana. Iya, sebentar aja, satu aja untuk lubangnya. SOP-nya lubangnya 50-50 ya, 50 lebarnya, kedalamannya 50. Dan nanti ada pupuk organik dari kandang yang sudah terbakar sekitarnya ya 2 kilo. Langsung nanti sekam, ada ketiga sekam ketiga dedek yang hasil dari padi. Nah, sekitarnya 1 kilo baru ditanam. Nah, tanamnya, mohon maaf ini ya, ini tanaman ini memang kemarin digunakan belum pernah tahu ya. Jadi tanam di sini ya, condongkan ke arah barat. Ini, ya gini. Jadi enggak jujur enggak. Jadi kalau nanam coba sedikit aja lah, sedikit seperti ini barat. Sana barat ya, ya seperti ini. Ini setelah sudah sekian, dari sekian ini. Ada acir itu empren yang nanti tanda letak tanam. Kenapa diaciri? Karena untuk suatu pertanda di situ ada penanaman. Ya oke ya, itu aja. Langsung kita praktek gimana Pak? Ya praktek di sini di Bamas ini kita bersama-sama ya, kita praktek sama-sama menjaga lebar sekali ya. Oke, ya itu kita bawa nanti saya serahkan ya. Ke mana nih serahkannya? Begini ke mana itu? Ketuanya masih ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak apa tuh nih. Ini saya kartu ini untuk nanti gini ya, saya minta dalam waktu minggu depan ini kalau sudah musim hujan tolong ada perwakilan dari Gapala untuk menanam bersama-sama di mata air. Bisa ya? Nanti kan ada penelitian ya, 5 bisa 10 bisa nanti itu ya. Nanti saya punya program dengan Bu Menteri atau Umi menanami di 5 titik di daerah sini, Cahayaan sini, sama di Wetan dan juga sama di
ADCI, terus IMA dan 3PC itu simbol kita bahwa kita itu harus cari alam sesuai dengan ARUM 4142 ya. Ya, apa ngerti nggak ARUM 4142? Ada nggak? Ngerti nggak? Pernah baca Quran ada nggak? Kerusakan di dunia akibat dari kerusakan di daratan maupun daratan akibat dari ulah pada manusia. ARUM 4142 itu ya. Nah, kita sebagai generasi muda harus menangani. Oke, ya itu. Yuk. Ini Bapak posisinya mau di sana nanti. Nah, di Begitu. sini, biar anak-anak ke bawah semua. Oke, siap ya. Sini nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perwakilan sakit. Kurang tahu. Ada yang sakit? Ya, sakit di jalan. Kondisinya kurang itu. Oke. Kurang baik. Ini. Nah. 1, 2, 3. Oke, ya. Saya dengan. Ayo kita tanam sini ya, di bawah ya, sebentar saya. Nah, iya. Iya, iya. Aduh. Enggak usah di situ, tanam. Sudah enggak? Indonesia apa ini? Nunggu pacul. Iya, kebakaran. Kebakaran itu apa? Sosial? Apa? Bisa alam, bisa sosial. Misalnya aku berantem Konflik. sama Mas Nasruddin. Oh, bong kemana? Itu Itu enggak, itu kan masuk ke bencana alam pasti apa itu? bencana alam sosial bisa, bencana sosial bisa, bencana alam juga bisa. Jadi dua faktor. Mungkin karena udara sangat panas bisa kebakaran juga bisa, karena pencemaran juga bisa. Yang Pulau, pergi, moga pergi. Saksi. Kan kebakaran itu Syuting. daerah pegunungan. Kalau dulu kan hutan sekarang itu daerah pegunungan yang rawan kebakaran itu. mau bisa. Beberapa gunung kemarin kan kebakaran terus lah. Karena kadang-kadang itu prewedding juga pengaruh yang kemarin yang terkenal. Yang kemarin Bromo. Terus yang baru itu kemarin di Rinjani cuma alhamdulillah kebakaran. Cuma sedikit nggak banyak. Ini masyarakat juga pengalaman nih, pengalaman. Di Gunung Arjuna. Mapala ya, Mapala ya. Iya. Berarti pernah kenal juga? Pernah sini nggak? Ini pernah hobi ini. Kalau saya daerah sini pernah sering gitu. Pas waktu saya di sini. Kalau jenengan kemarin itu saya malamnya. Oh, Malam malamnya. nggak bisa. Alhamdulillah. Nah kebetulan ini kan sekolah libur, jadi kan bisa lulus. Duh, itu perbakin itu. Biar semua ngumpul semuanya. Jadi gini Mas, sebenarnya kebakaran itu awalnya karena apa? Karena tidak adanya rindang atau pohon-pohonan. Kalau misalnya pohonnya banyak, kadar tanah kan Pak Nando, masuk TV sini. ya walaupun kemarau panjang itu bisa bertahan. Tapi kalau misalnya hutannya gundul, kan matahari langsung ke tanah, nggak ada daun yang nutupi. Akhirnya terlalu panas, muat kebakaran. Kering. Ya, yang kering yang apa. Nah, memang intinya itu dari pohonnya. Kalau masih banyak tanah, fokus ya. Tunggu gak fokus. Gak fokus. Oh, ini tinggi. Nah, ini loh baik yang orang yang sangat peduli dengan lingkungan. Nah, beliau hidup dari kecil sampai menua di sini itu menjaga alam. Bentar dulu. Nah, Mbak ini. nanti soal di itu di ada perwira baik di sini. Oh. Kenalkan, sama kenalkan cuma Pak Nando. Iya, ini percontohan. Nanti saya ke Tuban mau ambil bit. Ini percontohan dibuat ATC kita. Oh Pak Nando sini Nando. Ini mau dimasukkan ke RCTI. Ini 1 Juli ini tambah percontohan. Ini contoh dulu. Sini Mas. Ini benar sini. Benar. Oke. Iya. Ada ini, ada yang ini nggak? Ini kita pakai ini. Oh, di itu Pak Fauzan. Langsung aja nggak apa-apa ya. Ini adik-adik, kenalkan, ini Mas Nando. Dia dari NTT. Siap. Ya. NTT masuk ke Perbakin. Sudah menua bersama di Perbakin. Dia ahlinya nembak. Pertama sasarannya itu hama.
di sini hamanya itu celeng, jadi ya yang ditembaki ya celeng, nggak nembak cewek, nggak nembak celeng. Tapi kalau celengnya bukan hama, dia juga tidak mau nembak, karena di sini memang celeng itu menjadi hama warga yang menggagalkan panen, akhirnya diburu sama Mas Nando. Nah, ini di samping dia berburu, dia juga menjaga hutan dari pencurian, menjaga hutan dengan infonya bahwa kelestarian itu harus dijaga. Kalau ada yang mau merusak ya dikasih pengarahan supaya sadar bahwa kita wajib peduli lingkungan. Dan yang di sebelahnya Pak Edi itu adalah Mbah Mat. Mbah Mat itu orang yang super sekali, luar biasa. Beliau asli kelahiran sini. Rumah beliau seperti itu, sederhana tapi indah kayak surga. Semuanya ada sapi, kambing, ayam, jadi kita nggak perlu repot-repot cari ke pasar. Pengen ayam, lari megang ayam langsung digorong. Pengen sapi, tinggal digorong, punya sendiri. Nah, panenan juga alhamdulillah Mbak Mat itu orangnya luar biasa, panenannya berlimpah dan berkah. Mudah-mudahan dengan hadirnya Mbak Mat ini bisa mengamankan untuk seterusnya wilayah ini dari orang-orang yang jahil, tangannya gatel pengen merusak, disadarkan oleh Mbak Mat dan Mas Nando. Dan yang satu lagi ini Mbah Haji. Mbah Haji ini dari warga Cangaan, tapi beliau juga sangat berpartisipasi untuk keamanan hutan Panceng kita ini. Beliau itu kakak ipar dari Mbah Mat. Nah, orang-orang seperti ini yang peduli dengan lingkungan dan dengan hutan kita juga sangat bersyukur. Kita mendapat rezeki yang sangat luar biasa. Bukan saja rezeki itu berupa uang, tapi dikumpulkan dengan orang-orang baik seperti ini, itu lebih dari uang. Karena apa? Dengan kebaikan bisa mendatangkan uang, tapi dengan uang dibuat jajan habis. Nah, itu saja anak-anak. Kita akan melakukan ini penanaman secara SOP, dan ini juga sudah digali oleh Mbak Mat sama Mas Nando. Kita akan satu untuk percobaan supaya tanam kita lebih maksimal dan lebih bagus. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini secara SOP ya. Jadi yang bukan lubang itu Mbak Mat sama Pak Nando sama Pak Haji. Ini lubangnya sekitar lebih ada 50-an mau bersama sana. Dan nanti ini tanaman-tanaman jenis buah. Ini kalau elaborasi nanti yang sebelah sana ada sekitar 80 atau 70-an tanaman bambu sepanjang sungai sana yang sudah dibuat sama Pak Nando, Pak Haji sama Mbak Mat. Tapi untuk bulan 1 kalau nggak salah ya, bulan 1 bentar lagi. Ya, tapi semua sudah siap ini. Dan nanti ada perwakilan jadinya untuk menemani atau membantu saya bersama dengan luar biasa termasuk orang tua yang peduli dengan hutan. Nah, oke ya. Kita langsung ini lubangnya ini kalau tidak salah berapa Nando? 60 ya? 60 melebihi SOP ini, luar biasa. Nah, oke, dilepas dulu. Ini acir ya ini ya, tanda tanam. Lepas dulu ini ya. Acir tanda tanam. Nah, pada sini lepas ini. Nah, doa biar buahnya sarap. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kita doa ya. Nah, ini kenapa kok dalam? Biar nanti akarnya cepat bertahan ya, melebar. Ini sudah ditaruh sama Mamat, ini ditaruh sama Mamat sama Mas Nando sama Pak Haji, ini pupuk organik sudah. Nah, habis ini ya kita condongkan ke arah barat. Mana barat, barat? Agak miring ke barat, sedikit aja. Oke, Mas Nando, mau ke Nando jenengan ini. Nah, oke ya, kalau semuanya ya. Nanti buahnya di pelan-pelan Nando. Jangan sampai tidak. Karena apa? Kalau tidak itu ada semacam oksigennya nanti enggak keluar semuanya. Paham ya? Nanam biasanya diginikan, enggak boleh. Itu malah merusak. Enggak boleh dijak-jak. Iya, lebih keras juga. Nah, ini sudah ada sekam juga ini ya. Seperti ini namanya.
Nanti buahnya insya Allah lebar sekali, dan ini sudah ada 50 lubang, ditambah 70 ke sana, ke arah timur sana lagi jauh ke itu Mbak Tangan ya. Dan di sini itu titik muara. Ada ya, ini muara banjir ini. Ya, kita sebagai generasi generasi penerus bangsa harus jariah termasuk bambu ya tadi yang dikasih materi sama bumi. Alhamdulillah. Ini kalau tidak salah ini mangga merah-merah ini ya. Iya, mangga yang merah gadung merah. Ini gimana? Manis ini agak. Oh, yang buahnya ngerompol tuh. Iya, ngerompol. Iya, Ini betul. agak mahal ini. Alhamdulillah bisa keempat ya. Coba nanti kita kolaborasi. Ini apa ini mangga, ini nanti sukun atau nangka? Nangka. Oke ya, ini bismillah. Semoga ini jariah kita asalamakan, kita amalkan semua ini yang menyaksikan ya. Tadi. Oke. Pak, nanti dikasih identitas Pak, KTP, kartu tanda pohon Pak ya. Oh iya. Berapa? Barcode ya. Nanti barcode juga nanti ya. Nanti KTP, yang buat barcode kartu tanda pohon dari kayu. Pak Tandu. Oke, hanya itu kita selesai. Hormat ini dari teman-teman kita, derajat kita yang luar biasa. Ini akhiri. Iya. Ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.